Kalau ini disebutnya palu blacksmith yang semacam ini. Jadi memang palu yang dibuat untuk menempa. Ini disebutnya flat face di sini. Yang ini round face. Jadi ini yang nanti selama pembelajaran pun akan kita jelasin apa fungsinya gitu. Makanya apa bedanya palu ini dengan palu yang lain adalah ini palu memang untuk menempa. Sebenarnya jasa sih yang dijual, karena kan kalau secara produk mereka juga sebenarnya bakal dapat. Kita menjual jasa workshop, itu ada dua. Satu jungle course, yang kedua itu forging course. Nah itu tuh buat spesifik forging course-nya. Dari Forging on the Road sendiri itu udah siapin bahan, kurang lebih nanti bakal ada 8 peserta. Nah itu mereka bakal diajarin nempa di sana. Itu mereka bikin pisau kecil yang personal. Programnya bakal 3 hari 2 malam. Si Forging on the Road itu kejarannya lebih ke arah kesadaran masyarakat terhadap dunia tempa gitu. Walaupun mereka tidak akan menempa, cuma awareness aja yang kita bangun. Bagaimana tentang penghargaannya, terus apa yang bisa kita jelaskan tentang dunia penempaan ini ke masyarakat semacam itu. Itu tuh sekitar tahun 2012-2013 sudah keluar ide itu, cuma belum sempat realisasi gitu. Nah baru tahun kemarin itulah kita akhirnya bisa jalan nih, yuk hanya nempa di gunung. Awalnya modal nekat, kita juga penasaran kayak gimana sih. Kita harus jalan 4 jam, bawa badan aja susah, tapi bawa anvils, bawa tungku, bawa peralatan yang lain. Tapi menariknya ya, setelah kita sampai di atas pun kita nempa dan lain-lain itu kita ngerasain asik ya gitu. Jadi kita bisa ngelakuin kesenangan kita kayak menempa, ketemu alam gitu, kita menghirup udara yang segar, lepas dari kota gitu, dari pekerjaan dan lain-lain semacam itu. Jadi ini semacam kayak ada sisi runaway gitu, tapi juga kita membuat manscape sendiri gitu. Jadi menariknya ya itu sih, ada satu pengalaman yang kita sendiri masih kagum-kagum sendiri gitu ya, terkejut gitu. Lalu juga kedepannya kita mau bikin ini bisnis dari pengadaan tools gitu. Nah ini salah satu contoh yang dibikin di Forging on the Road dari tim. Kita juga bikin palu untuk penempaan, lalu juga ada ini sebutnya capit atau tongs untuk penempaan yang kayak gitu-gitu. Ini salah satu bahan yang belum dikasih gagang seperti ini. Dunia forging di Indonesia itu sangat sepi banget. Cuman itu malah jadi momentum, karena dengan kita gerak kayak gini kita bisa mengklaim bahwa kita pionir di situ. Cuman memang akhirnya banyak banget orang-orang yang mau dong ikutan, ayo ikutan. Terus pas lagi mereka ikutan, ada beberapa hal yang mereka nggak ada keberlanjutan di pikiran dia tentang si program ini. Maksudnya ada yang akhirnya berhenti di tengah, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Selama ini sih jalan-jalan ke event-event. Pernah waktu itu sebelum COVID itu di Karangseter terakhir itu bareng sama Indonesian Blade. Dan di mall tuh pernah ke tempat yang random banget. Bahkan kayaknya 1 tahun tuh bisa 12 kali, anggaplah 1 bulan sekali ke acara-acara itu. Dan rencananya pengen punya website malahan Forging on the Road-nya itu. Di mana ada galeri. Forging on the Road ini udah kemana aja. Terus ada foto secara kegiatan sama secara artefak. Ada juga yang dia bakal jual produk merchandise, sampai yang seriusnya tuh produk replika dari karya-karya artefak yang udah dibikin di episode-episode sebelumnya. Gampang banget sih, tinggal berangkat ke Jalan Kudus nomor 34. Jadi kalau mau bergabung di kita, ada biaya pendaftaran. Kita sementara waktu ada di sekitar 1.950.000. Kita sedang mengusahakan bagaimana orang yang bergabung dengan kita puas, dalam arti terpenuhi apa yang ada di ekspektasinya dia gitu. Dia bisa jalan ke gunung, ke hutan, terus ngerasain camping. Nanti di sana banyak sekali sih kita akan bikin program-program pembahasan tentang dunia penempaan, lalu karya seni penempaan tradisional yang ada, dan harapan kita ke depan tentang dunia penempaan di Indonesia akan seperti apa. Nanti kita akan sharing itu juga gitu. Di Forging on the Road ini juga awalnya program buat kita gitu untuk memperkenalkan dunia penempaan melalui kegiatan yang kita lakukan, kita videoin. Kita nggak nyangka aja awalnya bahwa akan ada orang nanyain kalau mau ikutan gimana caranya. Artinya di sana kita ngelihat oh ada orang yang mau, dan ini menjadi peluang buat kita. Jadi kalau buat saya sih ya trial and error aja sih, jangan takut lah gitu.